Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo spesial dengan edisi Pilkada. Kita kembali ke pasangan calon nomor 1, Bapak Dhani dan juga Bapak Soekarno. Tadi sudah spill sedikit ya Bapak ya, ini seputar dengan program kerja. Kabarnya ada tadi gantung, kereta gantung gitu ya. Terus juga ada sirkuit tadi ya. Terus mungkin boleh Pak, apalagi sih untuk program-program kerjanya ini kan berkaitan tadi ada menciptakan 1.000 pengusaha baru. Nah itu sebenarnya latar belakangnya dari mana nih Pak? Ya, jadi seperti ini ya, kota Bengkulu ini kan angka kemiskinannya itu masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi. Dan itu pasti salah satu penyebabnya karena lapangan kerja tidak tersedia. Ya. Lapangan kerja tidak tersedia artinya perekonomian tidak, ekonomi di rumah tangga itu menjadi terhambat. Maka dengan kita memunculkan ada nanti 1.000 pengusaha baru UMKM tentunya ya, bukan pengusaha besar tapi pengusaha UMKM dengan pola seperti apa polanya? Tiap tahun selama 5 tahun ada 200 pengusaha baru UMKM, 200 baru. Nah selama ini mungkin sudah berjalan pembinaan UMKM misalnya dengan pelatihan. Tapi baru sebatas pelatihan, tidak dikasih modal, misalnya kan. Maka untuk berusaha kan susah. Ya sudah dilatih tapi nggak dikasih modal. Berhenti gitu maksudnya. Maka ketika kita membuat program ini, selain kita diadakan dulu pelatihan untuk yang disiapkan menjadi calon pengusaha baru UMKM itu, juga dibekali dengan modal. Diberi modal dari, baik itu dari APBD atau kerjasama dengan CSR gitu ya, untuk bagaimana memodali para usahawan atau bisnis yang UMKM itu. Nah juga sekarang masih sering terkendala, orang dikasih modal tapi habis-habis begitu saja. Ya. Kenapa? Gitu ya? Karena tidak di pendampingan. Ya. Maka kita juga setelah program pelatihan, kemudian calon pengusaha baru itu diberi modal, juga didampingi. Nah, ya. Kemudian juga kadang sering terjadi orang sudah memproduksi, berusaha, ya membuat sebuah produk, tapi terkendala masalah marketnya. Nggak tahu mau kemana jualnya. Mau kemana. Maka tanggung jawab pemerintah ketika sudah ada misalnya pengusaha UMKM yang baru itu membuat sebuah produk, kalau perlu diborong dulu oleh pemerintah kota atau oleh untuk bagaimana atau mendamping atau memberdayakan dalam segi pemasarannya. Mungkin dilatih juga dari awal misalnya bagaimana teknik pemasaran ya. Dan itu sudah kami lakukan ya. Saya juga kan mengelola beberapa usaha UMKM ya. Nah, ada 7 usaha UMKM. Dan bahkan saya sudah pernah melakukan itu misalnya pelatihan digital marketing ya. Gratis untuk para pengusaha UMKM. Dengan harapan ya, dia tadi bisa menjual, bisa memasarkan produk yang sudah dibuatnya dengan viral, dengan sebagainya. Karena kadang masih tadi ya, sekarang itu kan mau tidak mau, suka tidak suka ya, berbisnis gak mesti punya toko misalnya kan gitu. Sekarang itu kalau kita pandai dengan digital marketingnya, diantaranya melatih seperti itu. Nah dengan pola seperti itu, nanti bukan hal mustahil ya, itu terwujud tiap tahun ada 200 pengusaha baru UMKM. Dan minimal dalam satu pengusaha UMKM itu bisa merekrut 20 orang tenaga kerja. Ya, jadi dia bercabang ya kan begitu. Lagi gitu ya. Dengan targetnya ke depan, ya, kalau kita ada minimal dalam satu rumah tangga itu ada 1 orang yang bekerja. Ya. Sehingga itu yang bisa menopang bagaimana perekonomian rumah tangga. Nah sehingga angka kemiskinan di kota dan jadi turun. Ya. Nah itu seperti itu filosofinya. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena tadi angka kemiskinan di kota masih tinggi, di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi. Nah untuk mengeluarkan itu butuh terobosan-terobosan. Iya, dan dimulai sumber dayanya ya. Sekarang sudah ada misalnya berjalan tadi pelatihan UMKM gitu kan. Tapi tadi tidak dikasih modal. Misalnya kan gitu ya. Ada juga orang yang kasih modal, tapi bagaimana tidak tahu, bukan modalnya habis-habis saja gitu kan. Ada juga mungkin program sebelumnya, program dana bergulir. Akhirnya ternyata karena tidak bisa memanfaatkan dengan baik, manajer dengan baik, terpenjara juga. Misalnya kan gara-gara
salah dalam memanagenya. Nah, ini makanya penting kita tadi melakukan itu, program itu terintegrasi, ya. Tidak sepotong-sepotong, ya. Karena sepotong-sepotong itu berbahaya, ya. Harus utuh, ya. Ya, jangankan tadi membangun ya, sepotong-sepotong. Makanan aja sepotong-sepotong berbahaya. Misalnya makan tongseng, ya, sepotong-sepotong, makan tong, makan seng, nah itu bisa rusak, gitu, ya. Nah, itu jadi ini penting kita membuat program apa saja harus terintegrasi. Misalnya tadi yang kereta gantung itu harus terintegrasi. Ya, kita pun seperti itu. Misalnya kenapa? Sekarang kan misalnya pasar baru kota terbengkalai. Padahal itu aset yang luar biasa. Bagaimana menghidupkannya lagi ekonomi tersebut di situ? Maka nanti titik awal pemberangkatan kereta gantung itu terminalnya di pasar baru kota. Misalkan begitu. Dihidupkan lagi, nanti terintegrasi sampai jadi hidup, ya. Maka efek dominonya itu kereta gantung hanya sekedar stimulan tadi, memotivasi untuk rentetan ke yang lain, gitu, ya. Di situ nanti akan merekrut tenaga kerja, memberdayakan budaya lokal, gitu, ya. Untuk kan ketika pariwisatanya hidup karena orang-orang berdatangan ke tempat kita, maka budaya di situ juga harus dikembangkan, dilatih. Ya. Kita kan sekarang di Kota Bengkulu ini kan bukan masyarakat pariwisata. Baru masyarakat yang berada di daerah wisata. Betul. Kan begitu. Setuju, Pak. Kalau masyarakat pariwisata, maka guidance-nya itu harus profesional. Nah, maka kita pun ketika mewujudkan tadi kereta gantung dengan penataan wisata yang menarik, maka nanti memberikan pelatihan gratis bagaimana guide, ya. Pelatihan bahasa Inggris bagi masyarakat, dan kita prioritaskan masyarakat yang di sekitar pantai itu, anak-anak muda di sekitar pantai itu kita berdayakan. Nanti parkirnya juga mereka semuanya terikat seperti itu. Baik. Dan itu butuh terintegrasi pola pembangunan. Artinya terintegrasi tadi penuh dengan pembinaan dan juga sustainable, Pak, berkelanjutan. Mungkin Pak Katno, Pak, melihat tadi kalau yang saya lihat dari awal ketika bicara tentang kereta gantung, terus ada sirkuit, ada pengusaha baru UMKM. Artinya memang fokusnya ke sini juga memfokuskan kepada anak-anak muda, ekonomi, anak-anak muda yang pada akhirnya memang SDM-nya. Nah, ini kalau dari Pak Katno sendiri seperti apa mungkin, Pak, nanti pendekatan yang akan dilakukan nih kepada para generasi muda lah kalau kita lihat saat ini, Bapak? Jadi pemerintah itu harus hadir dalam setiap kegiatan seperti ini untuk membangkitkan UMKM. Karena memang yang ukuran kemajuan sebuah daerah itu akan terlihat ketika UMKM-nya itu bergerak. Nah, ketika kita misalnya punya wisatawan yang banyak untuk datang ke Bengkulu, kalau UMKM-nya tidak disediakan, tidak memberikan sesuatu untuk wisatawannya, maka juga nggak ada gerakan ekonominya. Maka anak-anak muda ini harus diberdayakan. Dan ini kenapa harus anak muda? Karena memang yang sekarang itu lagi gesit-gesitnya dalam bekerja, punya semangat tinggi, ya mereka. Karena itu pemerintah harus hadir. Hadir itu yang memberikan dampingan seperti yang sampaikan, memberikan pendidikan, kemudian bintek, kemudian juga yang nggak kalah pentingnya tadi modal. Oh iya, betul. Nah, betul itu, Pak. ketika hanya pendidikan saja, mereka punya ilmunya. Tapi ketika terkendala dengan modal, mereka hanya bisa mengeluh. Jangan-jangan misalnya pinjam bank pun juga nggak diberi karena nggak ada jaminan yang cukup. Ya, karena itu pemerintah, sebaiknya kita pun juga pemerintah nanti memberikan itu bukan juga dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang takutnya juga habis. Tapi misalnya barang. Yang mau bikin kue misalnya kita siapin alat-alatnya. Jadi ke produk gitu ya, Bapak? Iya, kemudian misalnya yang mau bikin mebeler, peralatannya dan bahan-bahannya. Kemudian yang mau bikin bengkel, kita siapin begitu. Jadi nanti itu kan banyak sekali yang itu. Di Jawa itu, Pulau Jawa itu, daerahnya sempit, penduduknya banyak. Sumber daya alamnya nggak sebanyak kita. Tetapi mereka bisa berkreasi. Nah, sekarang kita tidak. Maka nanti begitu misalnya kita sudah dilantik oleh di pilkada ini, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera bergerak memberikan yang benar-benar memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kita hadir sebagai pemimpin itu bukan untuk minta dilayani, tapi kita harus menjadi pelayan masyarakat. Iya, justru sebagai pelayan. Kita harus berikan pelayanan.
Jadi mana yang misalnya perlu kita benahi, itu belum lagi kita bicara tentang ini. Tetapi UMKM inilah yang perlu membangkitkan ekonomi supaya kita tidak menjadi daerah yang miskin tadi. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi itu, kita masih penyumbang daerah termiskin di Kota Bengkulu ini. Nah ini insya Allah kalau gerakan ekonomi nanti kita bisa wujudkan, maka akan mengurangi. Karena apa? Setiap rumah diusahakan bisa bekerja. Bila misalnya tidak ada kerjaan, kita berikan fasilitas supaya ini. Karena kalau di Jawa, di Jogja itu terkenal misalnya oleh-olehnya. Misalnya ada bakpia. Di Palembang terkenal dengan empek-empeknya. Di Lampung dengan keripik pisangnya. Padahal keripik pisangnya dari Pulau Enggano. Nah, kita Bengkulu harus punya identitas. Nah ini kalau misalnya sudah kita siapin, wisatawan pun pulang ke daerah asalnya, ini sudah membawa bekal ini. Kemudian uangnya juga beredar di Kota Bengkulu. Maka yang menikmati siapa? Bukan pemerintah daerah, tapi masyarakat di Kota Bengkulu. Inilah ekonomi multiplier efeknya itu, efek domino itu yang dirasakan siapa manfaatnya? Masyarakat Kota Bengkulu. Ya, artinya besar ya Bapak harapannya ini untuk sumber daya manusia, kemudian dari para UMKM juga. Karena tadi berkelanjutan harapannya, efek dominonya itu yang diharapkan. Oke, baik Pak Dhani dan juga Pak Katna, kita jedah kembali. Ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama